Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atribody Official. Guys, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang dummy. Ini saya kedatangan dua siswa saya dari SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Jurusan apa kalian? Film. Jurusan film, guys. Seni Broadcasting dan Film, jurusan produksi film ya. Nah, hari ini mereka lagi buat dummy. Nah, tujuan buat dummy itu untuk apa sih? Mempermudah waktu syuting. Jadi pas syuting tuh waktu dummy itu kan apa aja yang diperlukan waktu syuting itu dari berbagai sisi, kayak dari art, apa aja yang dibutuhkan, settingnya tuh gimana dari per scene itu, terus kameramen. Jadi pas syuting kita tuh nggak babo ya, kayak meraba-raba gitu. Pas syuting nggak meraba gitu. Nggak meraba-raba. Iya, jadi kita tinggal kita udah tahu letak kameranya. Tapi di sini nanti settingnya udah kayak gini. Jadi kita tuh nggak ada meraba gitu. Oh iya, jadi dummy penting ya? Iya, penting. Cuman sebelum kita lanjut cerita tentang dummy, saya ingin memperkenalkan kalian berdua dulu. Iya. Kamu namanya siapa? Yulvia Anggraini. Oh ya, IG-nya apa sih? Yulvia _06. Nah, kalau kamu siapa? Alfisyariani. IG-nya? Alfisya.10. Oh iya, kalian mau jadi Jangan lupa selebgram ya? follow. Jangan lupa follow ya. Kalau saya Atridodi. Jangan Wajib, lupa follow dalam juga. arti wajib. Wajib ya. Ya oke, jadi mereka berdua kelas 11 ya. Iya. Kelas 11 yang kebetulan saat sekarang mereka lagi produksi film. Nah, film apa yang mereka produksi kita lanjutkan setelah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yes. Oke, jadi sebelum kita produksi, dummy penting. Kalau menurutmu sama nggak sih? Dummy penting nggak sih? Penting banget. Soalnya kan kita nak syuting tuh kan biar apa tadi tidak babo. Biar nggak babok. Biar tidak babo pas lah shoot itu. Nah kan pas lah dummy itu kita lah tahu apa aja yang bakal kita lakukan pas ke shootnya lah. Ya, tahu langkah-langkahnya. Nah, sebelum dummy, apa sih yang kalian lakukan sebelum kita dummy? Apa dulu? Ya pasti persiapan untuk dummy itu sama kayak syuting tapi nggak menyeluruh gitu. Misal apalagi di film kita itu membutuhkan art yang lumayan. Kayak contohnya tadi tuh lukisan itu udah harus sebenarnya udah harus dipersiapkan. Terus sama talent juga. Kalau dummy kalau misalnya memang dummy kalau nggak ada talent juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada talent itu juga lebih bagus gitu. Biar dia lebih paham. Lebih paham sama naskah kan gitu. Jadi sebelum dummy perlu nggak sih bedah naskah dulu? Perlu. Perlu Karena ya? kalau nggak udah naskah ada yang nggak paham naskah kan jadi bingung nanti gimana. Walaupun kadang naskahnya udah dikasih ke ya mereka gitu kan. kadang masing-masing mereka tuh belum ada yang baca gitu. Jadi perlu ya. Iya. Jadi perlu kita bedah naskah, perlu dummy. Mm-mm. Emang karya kalian buat apa sih? Untuk kali ini. Untuk penonton bukan? Enggak. Kalian buat film itu buat apa gitu? Untuk parade. Untuk Oh. parade. Jadi setiap tahun itu ada menghasilkan Iya. film, produk atau apa? Iya, Kan jurusannya produksi film ya. iya itu harus menghasilkan sebuah karya film. Gitu. Jadi praproduksi kemarin berapa lama? 1 bulan. Udah satu Iya, bulan 1 ya. bulan. 1 bulan dengan krunya berapa orang? Kru kita 8. Ya, Ada 8 orang. Itu udah punya job masing-masing. Udah. Karena masih kekurangan itu kru jadi ada yang dapat 2 job. Oh gitu. Mhm. Oh berarti satu orang itu nggak harus satu job, boleh lebih gitu ya? Iya. Karena kekurangan kru. Oh karena kekurangan kru, harusnya krunya lebih banyak. Film yang kalian buat ini film dokumenter kah atau film fiksi? Fiksi. Film fiksi ya. Kesulitannya masing-masing film ini ada nggak sih?
Kalau di fiksi sulitnya apa? Kalau di doku sulitnya apa? Di fiksi sih sebenarnya tuh kalau ide cerita tuh lebih fleksibel gitu, karena buat kita kayak ide tuh dari kita kayak gitu tuh ngayal apa aja gitu. Jadi Kalau bebas. di fiksi, Kalau di bebas. fiksi dalam segi cerita. Berarti perlu survei nggak kalau kita ke Fi- fiksi? Fiksi juga perlu survei. Perlu Iya, survei. Juga Pas perlu kali survei. juga. Iya. Tapi kalau dokumenter, Kalau dokumenter ya baru naskah. surveinya susah. Dokumenter tuh yang mau kita angkat tuh apa itu harus kayak Harus ada realnya dulu. ada realnya. Kalau kita mau angkat tukang rotan, Iya, harus ada. tukang rotannya Karena harus ada. harus ada. Kalau fiksi kan bisa kita buat kamu jadi tukang rotan. Iya, iya. Gitu Jadi beda. kamu wajah kamu bisa nih dipaksain untuk jadi tukang rotan gitu kan. Iya, Kalau dokumenter enggak ya? ya, itu real. real. Jadi real. Jadi sudah pernah buat dokumenter? Udah. Udah. Kira-kira kesulitan yang kamu hadapi di dokumenter apa? Waktu di pas syuting, pas pengambilan kan, kalau di dokumenter tuh kan syuting tuh nggak kayak di fiksi kan. Dokumenter tuh kayak sulitnya tuh kita tuh harus gerak cepat gitu kalau ngambil momen. Karena kalau dokumenter tuh kan momen yang diambil gitu, nggak kayak fiksi. Kalau fiksi kan bisa kita ulang. Kalau dokumenter nggak bisa, itu momen memang perlu. Jadi harus teliti gitu lihat. Kalian punya kecenderungan nggak sih? Saya kayaknya spesialis dokumenter nih, saya spesialis fiksi nih. Punya nggak sih kecenderungan yang begitu? Nggak terlalu, bisa dua-duanya Bisa. Insya Allah, insya Allah. Dan tertarik juga gitu. Oh, Nggak mau yang nggak mau ini dokumenter nggak sulit, tapi mau semuanya tuh. Biasanya kalau anak film semakin besar tantangan, Ya. semakin seru Ya. kayaknya. Guys, sebelum kita lanjut pembicaraan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yes. Nah, jadi tadi kan kita udah ngomong nih masalah fiksi, doku, dummy, dan naskah. Nah, kalau kalian kesulitan di tim, kan nggak mungkin dong buat film sendiri ya. Pasti kita butuh orang lain nih. Kalian kan teamwork, jadi harus banyak orang atau beberapa orang. Kesulitan yang biasanya kalian hadapi dalam berkelompok itu apa biasanya? Dalam lingkup kayak masih pelajar, apalagi baru-baru kan, itu pasti kesulitannya tuh waktu di susah ngumpul. Nah itu. Apalagi pandemi ya. Pandemi. Jadi susah ngumpul. Susah ngumpul. Kalau ide gimana? Kalau ide Sering benturan nggak sih? kalau yang Yufi rasakan tuh lebih ke dari kru yang lain tuh cuma yaudah kau aja saya tenang. Jadi untuk Udah kalau kerjalah kita- sendiri. untuk kita yang jadi penulis naskah tuh ya udah, kalau dia yang udah nyuruh kita ya udah kita kreasiin sendiri aja, jadi tinggal terimain aja nanti. Nggak ada yang saran dari ini cerita saya ini, nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi mereka terima. Ya terima. Mereka jadi kru yang baik ya. Terima aja gitu. Kalau jadi sutradara misalkan, kalau kamu gimana? Apa yang kamu rasakan? Pusing. Pusing. Yang membuat kamu pusing apa? Di masalah art yang lukisan. Kalau yang sekarang nih, kalau yang sekarang kan masalah art. Kalau biasanya kesulitannya sutradara, Itu ngatur kru kenapa? atur kru. Ya emang harus diatur kan dari awal udah tahu nih. Kamu jadi kameramen kan udah tahu tuh. Maksudnya tuh yo kalau nak ngumpul kayak tenakan gak krunya tidak lengkap gitu, jadi kurang enak kalau krunya tidak lengkap. Oh ya kurang seru ya. Tapi kan nggak harus lengkap kan? Nggak harus sih, tapi ya itu kurang enak aja rasanya kalau tidak lengkap. Jadi memang harus bersama gitu ya. Namanya Karena juga tim, tim. iya. Pas syuting tidak ya tadi babo lagi. Oh, bagus. Pernah nangis gak sih kalau produksi? Pernah. Alhamdulillah ya. Nangisnya Belum tuh pernah. kalau Kalau kamu?
Pernah gitu ya. belum produksi sih, masih di pra. Oh, di pra udah nangis Iya. ya. Kalau diproduksi ketawa-ketawa pasti. Ya tapi itu karena kita teamwork di film itu kayak nangisnya tuh kayak ada dua. Pas nangis Dicuekin atau nangis sulit nih? nangis dicuekin. Terus kalau kita di tim gitu kan Bun, enaknya tuh nangisnya tuh ada yang nangisnya tuh nangis kan. Kalau kita kan syuting tuh kan, jadi pas yang udah bungkus karya, udah take terakhir, udah bungkus, itu kayak ada rasa seneng tapi sedihnya kadang sampai nangis itu juga pernah, karena kayak sedih bahagia, senang ya, bahagia, jadi nangis gitu. Karena syutingnya udah selesai kan, kalau udah kayak keluarga, syutingnya tuh sampai berapa hari gitu, Sampai belagu-belagu. Nah. Kalau bahasa Bengkulunya belagu bertengkar Iya. gitu ya. Menangis Jadi nangis. sih. Kalau ketawanya banyak gak sih? banyak Banyak ya. Banyak. Terus gimana menghandle teman-teman yang ngaret? teman yang ngaret. Ya Ditinggalin, dibuang namanya, atau gimana, atau punya cara sendiri? Saya punya cara sendiri, besok dia nggak ngaret gitu. kalau sama Yuvia tinggalin aja dulu ya, maksudnya nanti dia kalau udah ditinggalin gitu kan cuekin ya, dia juga kan merasakan sendiri waktu itu kan, apalagi kita Atau bubar. bubar. Nanti juga mikir bilang pas nilainya ya udah kamu gak punya nilai gitu, Ya, bubar aja bubar, kamu. nggak usah ikut syuting. Nggak usah ikut syuting, ngapain juga ya? Iya, syuting sendiri aja. Syuting sendiri aja, buat film sendiri, buat naskah sendiri, syuting sendiri, talent sendiri. Iya. Jadi sedih ya. Sedih. Saya aja yang cuman sebatas ini butuh orang lain kan. Apalagi kalau buat sebuah film. Nah, itu kan dari kalian ngumpul ya. Kemudian gimana kalian cari talent? Itu butuh bantuan dari kru lain juga. Kalau talent tuh Butuh orang lain. Iya. Kriterianya kalian pakai seleksi nggak sih? Oke. Jadi kita tuh kayak casting makan waktu. pas cari talent tuh Waduh. cari talent tuh nggak cuma satu gitu, walaupun ini udah dapet kan, jadi usahakan cari yang lain. Jadi punya plan A, plan B. Ya gitu ada plan A, plan B, atau nanti tiba-tiba talent yang satunya nggak bisa atau ada kendala gimana, ada cadangan yang lain gitu. Rumit ya berarti ya. Ya Tak segampang yang mereka bayangkan. Padahal cuma berapa menit Iya. gitu ya. Apalagi film pendek. perannya aja 1 bulan, cuma film pendek. Perannya aja 1 bulan. Ya. Kebayang nggak sih kalau film pendek kalian kayak film Tilik ya? Pengennya kayak gitu. Pengen ya. Pengen. Tiba-tiba boom gitu kan. Ya. Bangga nggak kalau filmnya diapresiasi kayak gitu? Bangga sekali, sangat bangga. Jadi seru. Lompat ya. Bahkan sebagai seorang pengkarya kan, Iya. sebagai seorang pengkarya karya kita dikasih jempol oleh orang lain tuh gimana gitu kan. Oke. Nah guys, ini cerita mereka, sebenarnya masih banyak lagi, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yes. Nah jadi tadi untuk talent kalian melakukan casting ya. Seandainya pas waktu syuting talentnya berhalangan, padahal kalian udah siap tag, itu punya trik nggak untuk menghindari yang begitu? Itulah tadi yang gunanya plan Plan A, Iya. plan B, plan C itu. Kemudian pernah ditolak nggak sih? Misalkan kita udah care nih sama orang, tiba-tiba dia bilang, maaf, Pernah. ya aja ke kamera. sakit dan tuh ya Allah, Padahal Saat ditolak sakit ya, sakit banget nih. tapi pernah ya kejadian itu? Pernah sih lah, apalah berharap Mia kan dia lah cocok Mia cek dengan mukonya gayanya juga lah cocok kayak naskah, dianya tak berani malu. Oh, tidak berani masuk kamera gitu, tidak berani masuk frame. Jadi tak mau dia.
Jadi itu nanti ditolak. ya kan harusnya ada pendekatan lah kan, secara pribadi pendekatan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, kan tidak semua orang juga berani kan masuk kan. Kalian aja mungkin yang biasa jadi kru tidak semuanya mau jadi talent kan, masih gimana gitu kan rasanya gitu. Apalagi orang yang pertama kali disuruh jadi talent, dia pasti grogi. Jadi kalian tuh castingnya lihat dulu naskah, kemudian lihat karakter orangnya, baru di casting gitu ya. Sering ngajak orang luar jadi talent atau teman sendiri? Seringnya tuh teman sendiri. Tapi kalau yang kemarin ngajak orang luar. Ngajak orang luar. Enakan mana? Teman sendiri atau ngajak orang luar? Kalau enakan teman sendiri, soalnya kan gitu lah, kenal dia, terus itu juga Secara chemistry-nya chemistry-nya udah juga mudah aja gitu. Nah, kalau dari luar kan agak canggung karena baru ketemu kan. Lalu terus pendekatan lagi. Tapi kan bisa nambah teman, nambah keluarga. Iya, kalau itu. Iya. Nambah income. Nambah uang pengeluaran. Iya. Besar nggak sih biaya produksi kalian? Lumayan daripada lumayan ya. Jadi masalahnya ya itu ya, kalau kita produksi total pakai orang luar, otomatis siap untuk banyak mengeluarkan budget ya. Terus kalau lokasi syuting yang kalian lihat apa? Ya, masalah di suaranya itu nanti. Ini kalau untuk fiksi ya, kalau untuk doku mungkin memang udah ini ya, udah ditempatkan sesuai dengan yang akan kita angkat. Tapi kalau fiksi banyak Dari apa? Aspek yang harus diperhatikan. suara, fishing kan, Terus Lokasinya lokasi. sesuai naskah. Walaupun misalnya tempatnya sesuai, pas kita tes di kamera, kayak misalnya Dani kan, terus pencahayaannya tuh kurang, kalau misalnya arah matanya dari mana gitu kurang sesuai, nggak bisa juga. Berarti memang naskah itu kitab kuning. Iya. Kitab kuning ya. Jadi kalau sudah dibuat harus dipatuhi, walaupun yang buat kita sendiri ya. Nggak bisa diakal-akalin, udah gini nanti naskahnya diputar-putar aja gitu. Rumit ya. Buat kita buat rumit kita sendiri. Jadi memang kalau naskah lagi. jadi harus survei dulu ya Iya, lokasi ya. oke. Harus survei, harus di ini kan. Terus persetujuan kelompok penting nggak sih? Penting. Atau cuman ini titah sutradara saja. Kata sutradara saya oke, saya di sana, atau gimana? Harus ada persetujuan karena kan masing-masing kru itu kan pasti ada kayak di art, walaupun Pendapat masing-masing. pendapat Sesuai job masing-masing desk-nya. sesuai job desk. Kalau di kamera kan nanti kan banyak, pokoknya di divisi itu kayak ya mengeluarkan kayak apa sih, berkreasi dari kameranya kan, nggak cocok kalau menurut saya dari kamera saya nggak cocok gini, walaupun sutradaranya atau gimana kan, dari artnya juga saya mau settingnya kayak gini, ya harus punya persetujuan Dari kelompok, dari kru ya. Jadi kalian harus duduk bersama ya. Jadi nggak bisa main perintah aja. Oh kamu begini, kamu begini, nggak bisa gitu ya. Jadi memang kita tuh pekerja seni ya. Jadi harus masing-masing punya seni yang berbeda. Jadi karena kalian nih kurang kru tadi, kalian punya ada yang double job. Contohnya yang double job itu seperti apa? sutradara, penulis. Iya. Sutradara, dia penulis gitu. Terus apalagi kameramen, editor gitu. Nah, kalau di sini di film kita editornya script continuity, Gitu. produser. Jadi memang harus mengisi itu, kalau enggak nanti ada kerja yang tidak ada orang lain yang melakukan gitu ya. Padahal kalau kita pikir kami sebenarnya buat filmnya kecil gitu, sempit, tapi tetap job itu harus ada orangnya.
harus penting ada gitu. Iya, karena walaupun sekecil apapun kayak ya walaupun ibaratnya tukang gulung cabang misalnya itu penting. Kalau nggak ada itu, Tukang tulis, nah, tukang tulis Tapi kalau nggak ada yang pegang ini clipper misalnya, nggak tahu. Kasihan editor. Iya, editornya. Editor kasihan. Tapi kalau kalian di produksi film nih, anak film kelas 11 ya sekarang ya, itu pelajaran itu ada mata pelajarannya nggak sih, atau kalian terinclude saat kalian syuting, atau memang udah dikasih tahu kamu pelajaran ini melakukan ini, atau ada pengembangan di lapangan? Pengembangan di lapangan. Jadi pengalaman penting berarti. Iya. Kalau misalkan belajar saja, syuting nggak pernah, gimana tuh? Walaupun materinya ada tapi nggak Praktekin dipraktekin. kalau udah pernah praktek percuma aja. Cuma, jadi nggak Paham juga. harus berarti Iya, harus gitu kan? harus. Nah, jadi nggak bisa dong. Kamu bagus nih, nulis naskahnya bagus, kameranya bagus, tapi pas saat membaca naskah nggak bisa, Iya. percuma ya. Jadi memang seorang kameramen harus bisa baca naskah Iya. sesuai dengan otak seorang kameramen. Kemudian seorang editor harus bisa baca gambar sesuai dari naskah yang sudah diberikan gitu kan. Kadang kan ada otak-otak yang terbalik tuh. Iya. Misalkan kameramen itu kan berbeda cara pikirnya dengan penulis naskah. Karena dan berbeda juga pikiran kameramen dengan editor. Kan kalau prinsip kameramen ragu ambil, kan gitu ya. Iya. Kalau misalkan saya ragu dengan gambar ini, saya ambil. Karena saya yakin suatu saat mungkin bisa paling nggak berapa detik atau berapa gambar itu akan bisa dimanfaatkan. Sedangkan editor kan sifatnya berbeda. Ragu tinggalkan, karena akan membuat hasil karyanya cacat. Nah kalau itu gimana kalian menyikapi pemikiran-pemikiran yang seperti itu? Tetap kalian tanamkan di lapangan, atau udah kalau sudah ragu udahlah nggak usah, atau gimana? Ya tetap harus diomongin gitu. Harus ada yang nggak boleh ada miskomunikasi. Jadi jalan tengah. Jadi harus ada komunikasi terus ya, Iya. satu dengan yang lain, tapi jangan sampai perang aja. Iya. Pernah perang nggak sih? Perang pengalaman sendiri. Aduh gitu kan, kamu ini gitu. Syutingnya nggak boleh gitu dong gitu kan. Ada nggak yang ganas kayak gitu? Pernah. Ada. Kamu jangan begitu gitu. Ada. Pernah kayak gitu. Pernah ya? Iya. Pas Jadi awal-awal buat film sih. Ya. Tapi beribut. Tapi walaupun kayak gitu kita juga harus ya cari jalan tengahnya, penyelesaiannya. Karena kita tim, nggak boleh ego masing-masing. Nah itu. jadi harus ada yang slow. Ya. Nggak, ini kutub A, ini kutub B, ini ya yang di tengah harus ada slow gitu ya. Nggak boleh sama-sama panas. Ya. Tapi pernah nggak sih kalian kalau misalkan ada nih bun bubar, itu waktu baru pernah. Pernah nggak sih waktu produksi bubar? Produksi bubar itu belum. Kalau teman-teman ada nggak pengalamannya kayak gitu? Pas produksi nggak bisa nih bubar kelompoknya. Aduh, ada. Ada ya? Pas dulu masih Pas awal-awal 7. 10. 10. Oh pernah ya? Pernah. Ada. Kayaknya lebih seru yang kayak gitu ya. Produksi. Karena pas di produksi. Iya. Oh, Pernah pengalaman yang pahit kayak gitu pernah ya? Berarti Untung nggak pernah ngalami. oh nggak pernah ngalamin ya? Teman-teman Jadi, yang lain. teman yang lain ada. Iya. Jadi lumayan ekstrim ya tantangan. Sampai ada yang nangis. Ada yang nangis, ada yang nggak mau produksi lagi, ada nggak? Ada. Terus Ada sampai yang trauma produksi. Kalau yang itu belum. terus sampai Masih kalau mikirin nilai. pas lagi produksi pulang gitu. ada kayak orang nggak bersalah aja gitu. Iya. Kayak gitu Sampai udah marah. malas gitu. Oh kayak yang nggak boleh saya sebutkan juga, tiba-tiba keluar ruangan gitu. Ada yang begitu kan, tinggalkan suasana panas Iya. gitu. Terus mandi ke laut.
Oh jadi pernah, tapi kalau yang di pasca udah selesai produksi, udah produksi, pas pasca karya nggak jadi, ada nggak sih? Belum. Karya nggak jadi ada, walaupun ya kita nggak maksimal di produksi, tapi maksudnya diselesaikan juga pasti. Oh pasti Pasti selesai. selesai. Walaupun itu Walaupun nggak- hasilnya ya begitu Iya. lah gitu kan. soalnya pengalaman Pengalaman ya. pengalaman. Iya, oke. Jadi sebenarnya harus saling jaga ya, 1, 2, 3, kan ada tiga tingkat ya, pra, pro, sama pasca. Itu satu dengan yang lain harus saling mendukung agar karya itu bisa jadi baik gitu ya. Nah guys, itu cerita mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan Subscribe. oke, jadi lumayan banyak ya pengalaman kita di produksi. Baru kelas 11 ya, baru kelas 11. Tambah lagi nanti setahun ke depan. Nah, apa yang kalian rasakan sebagai anak film masa pandemi? Terbatas. Kalau Terbatas. masalah produksi. Iya, waktu di produksi kita tuh nggak bisa kayak yang dulu sebelum pandemi. corona, bisa lagi saat misalnya cari lokasi. Mikir-mikir ya, mikir-mikir. Kemudian banyak halangan dari guru ya, jangan ke sana, bahaya gitu kan. Kemudian jaga jarak, jaga kesehatan, tingkatkan imun tubuh gitu ya. Harapan ke corona apa sih? Filmnya berhubungan dengan corona nggak sih? Iya. Iya benar. Oh iya, kalian ngangkat ya. Jadi kalau bisa kasih bocoran sedikit aja, biar penonton penasaran, kalian menceritakan apa sih? Dikit aja. Apa sih ceritanya? Singkat aja. Dak. Singkat aja. Cewek yang susah cari inspirasi dalam keadaan COVID-19. Oh gitu ya. Jadi inspirasinya hilang saat COVID-19. Padahal mestinya banyak inspirasi ya, banyak di rumah. Tapi ini bentuk kalian berkarya, bahwa ada orang yang kecewa ya, banyak terutama siswa ya. Iya. Rindu nggak dengan sekolah? Sekali. Rindu Jajan. Rindunya duit jajan apa rindunya guru sih? Rindunya tuh kalau Suasana di sekolah. lagi suasana di sekolah pas produksi, apalagi waktu ini praktek. Ya, Waktu praktek rindu praktek ya. itu rindu. Saling dorong-dorongan. Iya. Jadi pandemi membuat kalian lebih terbatas ya, lebih terbatas, kemudian membuat kalian lebih sulit berkomunikasi. Tapi kalau dalam berkarya terganggu nggak sih? Terganggu juga. Terganggu ya. Tapi senang nggak banyak di rumah? Bosan ya? Banyak bosannya. Kalau dulu kan kalian bosan lihat guru tuh, tiap hari misalkan datang guru A ngomel gitu. Apalagi kalau guru misalkan kayak saya gitu kan, tiba-tiba ngomel anak-anak gitu kan. Kalian ini ya, yang kalian rindukan itu atau malah atau apa sih? Rindu kalau kalian lihat gedung sekolah gitu kan, aduh ini bayangkan apa gitu kan. Suasana pas siswa-siswa banyak kumpul. Pas istirahat gitu Oh, ya, iya. lagi Pas ke lapar-laparnya pas ke kantin, Kantin. riuhnya di kantin gitu ya, Rebut rebutan piring ya, antrian. apalagi istirahat cuman seperempat jam kan, anaknya 1000 gitu kan, kantinnya menyediakan menu makanan yang terbatas gitu ya. Itu yang dirindukan ya. Kemudian rindu pelajaran yang paling kalian rindukan pelajaran apa? Oh, pelajaran produktif ya. Kenapa nggak rindu pelajaran bahasa Inggris, matematika gitu? Bikin pusing, Bun. Jujur sekali. Jujur ini. Tapi rindu pasti ya, Rindu. pasti rindu ya. Minimal rindu dapat angka kecil. Rindu nggak sih? Dapat saya nih
kekurangan kalau sekarang kan online, Iya, semuanya online. Kadang kalian sendiri mungkin ngerasa, aduh saya nggak yakin deh dengan nilai ini. Kan tidak semuanya bodoh matematika, tidak semuanya bodoh bahasa Inggris. Kurang pintar, bukan bodoh lah, kurang pintar guys, kurang pintar gitu kan. Kurang pintar matematika, kurang pintar bahasa Inggris, tapi malah dia rindu. Karena angka 30, angka 50 itu kadang membuat kita tuh terhibur loh. Untung dapat 50 nggak 20 ya. Iya. Kalau bandingin sama dia kawan. Kemudian dibandingin, padahal sama-sama nyontek nilainya beda. Nah iya. Kalian suka nyontek nggak sih? Kok Jujur. Kerjasama. Oh nggak nyontek, kerjasama. ayo. Kerjasama, kemudian sama-sama lihat catatan. Nah itu Iya. anehnya ngapa kalau kerja sama kan hasilnya beda, lebih besar yang kawan daripada Oh kerja. iya. Ya, padahal kucingmu berbunyi ya. Kamu melihara kucing? Kucing di HP. Oh iya. Pecinta binatang. Kucing aja. Kucing. Harimau weh. Harimau juga cinta. Harimau. Jadi itu ya, jadi rindu suasana sekolah, rindu produksi di sekolah, rindu ke studio pastinya ya. Nonton bareng. Nonton bareng, karaokean bareng di studio gitu kan. Apalagi anak film, anak BC kan, dia punya studio sendiri yang ingin mereka explore semua kemampuan. Jadi kita sama-sama berdoa aja ya, sama berdoa semoga Allah cepat mengangkat virus ini dari muka bumi, mengembalikan dia ke tempat yang semestinya dia tempati. Jadi bukan berdampingan dengan kita sehingga kita tidak takut untuk beraktivitas. Jangan sampai kalian dibilang generasi COVID atau apa ya. Tetap semangat belajar, semangat berkarya demi Indonesia, karena baru kemarin kan Sumpah Pemuda. Iya. Tanggal 28 Oktober baru kemarin, dan semangat itu harus kalian bawa dalam kondisi apapun. Tetap berkarya, semoga film Indonesia. Kemarin kan ada tuh hari film ya. Film Indonesia itu semakin bagus ke depannya, dan kalian, saya berharap nih suatu saat kalian menjadi film-film handal, atau malah jadi sutradara hebat, penulis naskah hebat yang nanti orang akan lihat, ini loh dari Bengkulu. Penulis dari Bengkulu. Pingin kan seperti sutradara siapa sih idolamu? Woi, di ampun. Itu siapa tuh Fajar Bustami. Film Film bucin. Suka sekali sama Liza. Riri Reza ya. Oke. Jadi mau kayak mereka? Coba bilang sama Riri Reza. Aku pengen ketemu. Tunggu saya. Saya. Saya akan masuk ke duniamu gitu kan. Kalau kamu siapa? Fajar Bustami. Bilang sama Fajar Bustami. Pak, tunggu saya masuk ke dunia Bapak gitu kan. Nggak boleh dong. Harus semangat lah. Kalau film Indonesia yang jadi inspirasimu apa? CTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Oh, kalau kamu? Kalau sedih nanggun filmnya. Kamu apa? Nggak ada? Bebas. Oh, film bebas. Kan Riri Reza. Oh iya. Suka aja gaya bercerita. Saya 3 kali loh nonton Itu. bebas. Ya, Lucu yang karakternya. suka gaya bercerita Riri Reza tuh kayak suka aja gitu, saya ngangkat kayak Bukan rambutnya yang kamu suka. gaya-gayanya. Suka rambutnya, suka gaya berceritanya. Oke, sampai di sini pertemuan kita guys. Lain kali saya undang kalian lagi ke sini. Mudah-mudahan setelah film kalian selesai kita bercerita tentang film kalian, bagaimana apresiasinya, kemudian kesulitan kalian produksi seperti apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow IG mereka. Apa tadi? Yulvia, salah. Yulvia _06.
Alfi Syahriani .10. Wajib guys. Wajib follow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.